Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat YouTube di channel YouTube Johan Chandra Dinata, dimanapun saja Anda berada. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan saya, Johan Chandra Dinata, di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe, di like videonya, tonton semua, bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Jika Anda telah terjebak menjadi korban modus penipuan video callsec atau VCS, silakan Anda untuk melihat atau mempelajari video-video saya sebelumnya untuk Anda temukan solusinya. Atau Anda bisa berkonsultasi langsung ke WhatsApp saya di 0853 7850 8933. Sahabat YouTube, dimanapun saja Anda berada, hari ini saya akan membongkar modus penipuan video callsec yang merajalela. Jangan biarkan diri Anda menjadi korbannya. Mari sama-sama kita telusuri dunia gelap di balik layar telepon Anda. Apakah Anda siap untuk memahami trik dan tips yang akan melindungi Anda dari jebakan yang tidak terlihat ini? Jangan lewatkan video ini. Saya, Johan Chandra Dinata, akan membimbing Anda melalui detail-detail tersembunyi, dan bersama-sama kita akan menggali lebih dalam. Jadi, pastikan Anda menyalakan lonceng notifikasi dan subscribe channel saya. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan yang menegangkan di dunia maya yang berbahaya ini. Dalam video kali ini, saya akan membongkar modus penipuan video callsec yang sangat merugikan. Dengan maraknya aktivitas video call service atau VCS atau video callsec di platform-platform online, kita harus waspada terhadap praktik penipuan yang semakin canggih dan membingungkan. Di video ini, saya akan menyoroti beberapa modus operandi penipuan VCS yang paling umum terjadi, serta memberikan tips dan strategi untuk menghindari jebakan tersebut. Akan kita ungkap trik-trik jahat yang digunakan oleh para penipu, dan akan saya berikan saran praktis tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan menghindari skema penipuan VCS ini. Tidak peduli seberapa berpengalamannya Anda dalam menggunakan platform online, video ini akan memberikan wawasan yang berharga untuk melindungi diri Anda dan orang-orang terdekat dari ancaman penipuan VCS. Jangan biarkan diri Anda menjadi korban. Saksikan video ini hingga akhir dan bersiaplah untuk membongkar modus penipuan VCS bersama saya. Jangan lupa untuk dukung channel saya. Klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten informatif lainnya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah bergabung dengan saya dalam memerangi penipuan online ini. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan terpercaya untuk semua pengguna.
Video kali ini berjudul Bongkar Modus Penipuan PCS. Jangan jadi korban. Konten ini bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang modus operandi yang digunakan dalam penipuan video call seks yang merupakan layanan yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui panggilan video secara online. Dan sayangnya, layanan ini sering dimanfaatkan oleh para penipu untuk melakukan aksi kejahatan. Dalam video ini akan kita ungkap berbagai modus penipuan yang umumnya terjadi melalui video call seks. Hal ini termasuk penipuan romansa, di mana pelaku menyamar sebagai teman atau kekasih potensial dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau informasi pribadi. Selain itu juga mungkin kita akan membahas penipuan yang melibatkan praktik rekaman dan pemerasan, di mana korban direkam secara tidak sah selama panggilan video dan kemudian diancam untuk membayar sejumlah uang agar rekaman tersebut tidak dibagikan ke publik. Maka tujuan video kali ini yang berjudul Bongkar Modus Penipuan PCS, Jangan Jadi Korban, adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang resiko yang terkait dengan penggunaan video call seks dan bagaimana cara mengidentifikasi serta menghindari penipuan tersebut. Video ini juga dapat memberikan saran praktis tentang langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk melindungi diri orang-orang terdekat dari ancaman penipuan PCS ini. Maka perlu bagi kita untuk lebih waspada dan meminimalkan resiko menjadi korban penipuan online. Praktik penipuan yang semakin canggih dan membingungkan mengacu pada strategi dan taktik yang terus berkembang yang digunakan oleh para penipu untuk mengecoh korban dan mencapai tujuan kejahatan mereka. Di era digital saat ini, teknologi terus berkembang dengan cepat, memberikan peluang baru bagi para penipu untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penipuan mereka. Beberapa contoh praktik penipuan yang semakin canggih dan membingungkan termasuk, yaitu yang pertama, teknik rekayasa sosial yang tinggi. Para penipu menggunakan informasi pribadi yang mereka dapatkan dari media sosial atau sumber lainnya untuk membuat skenario yang sangat meyakinkan dan sulit untuk dideteksi. Mereka dapat meniru identitas seseorang yang dikenal dan menggunakan informasi pribadi korban untuk membuat pesan atau panggilan yang tampak asli, tampak otentik. Kemudian yang kedua, teknik pemalsuan yang maju. Kemajuan dalam teknologi membuat pemalsuan identitas, dokumen, atau situs web menjadi lebih mudah dilakukan. Penipu dapat membuat situs web palsu yang sangat mirip dengan situs resmi, membuat surel palsu yang terlihat otentik, atau bahkan menggunakan teknologi deepfake untuk membuat video palsu yang sangat meyakinkan. Yang ketiga, penggunaan teknik aplikasi pintar. Aplikasi dan platform pintar digunakan untuk menyediakan alat baru ya bagi penipu untuk menargetkan korban. Mereka dapat menggunakan aplikasi perpesanan atau panggilan video untuk membuat hubungan yang lebih pribadi dengan korban
dan memperoleh kepercayaan mereka sebelum melancarkan penipuan. Yang keempat, ketidakpastian terkait keamanan data. Serangan cyber yang terus-menerus membuat banyak orang merasa tidak aman terkait keamanan data mereka. Para penipu sering memanfaatkan ketidakpastian ini dengan membuat skenario yang membuat korban merasa perlu untuk memberikan informasi pribadi atau keuangan mereka secara online. Dengan adanya praktik penipuan yang semakin canggih dan membingungkan ini, sangat penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara untuk mengidentifikasi dan menghindari penipuan online. Mengikuti perkembangan teknologi, meningkatkan literasi digital, dan mengadopsi kebiasaan keamanan online yang baik dapat membantu melindungi diri dari serangan penipuan yang semakin canggih ini. Adapun modus operandi penipuan video call sex atau VCS yang paling umum terjadi meliputi beberapa skema yang sering dimanfaatkan oleh para penipu untuk mengecoh korban. Nah, di antaranya adalah modus operandinya yaitu yang pertama, penipuan romansa. Jadi dalam skema ini, si penipu mencoba membangun sebuah hubungan percintaan atau persahabatan dengan korban melalui video call sex. Si pelaku mungkin menyamar sebagai orang yang menarik atau menarik perhatian korban dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau bisa mendapatkan informasi pribadi si korban. Setelah memperoleh kepercayaan korban, penipu akan meminta uang atau meminta informasi pribadi si korban dengan berbagai macam alasan. Yang kedua, rekaman dan pemerasan. Penipu dapat merekam percakapan atau aktivitas intim melalui VCS tanpa sepengetahuan korban. Mereka kemudian menggunakan rekaman tersebut sebagai alat pemerasan, mengancam untuk membagikannya ke publik atau kepada kontak-kontak korban jika tidak diberikan uang atau tidak diberikan informasi lainnya. Yang ketiga adalah pemalsuan identitas. Penipu dapat menggunakan teknik pemalsuan identitas untuk membuat profil palsu yang menarik di platform VCS. Pelaku kemudian menggunakan profil palsu tersebut untuk mendekati korban dan memancingnya untuk melakukan panggilan video atau video call atau memberikan informasi pribadi si korban. Memahami modus operandi penipuan VCS yang paling umum terjadi sangat penting agar dapat mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari ancaman tersebut. Waspadai panggilan video dari orang yang tidak kita kenal, hindari membagikan informasi pribadi atau keuangan secara online, dan selalu verifikasi identitas dan keaslian penawaran sebelum melakukan tindakan apapun. Selanjutnya adalah beberapa tips dan strategi untuk menghindari jebakan penipuan video call sex atau VCS. Yang pertama, Anda harus memverifikasi identitas. Jadi sebelum melakukan panggilan video atau video call dengan seseorang yang tidak dikenal atau dengan orang yang baru dikenal, kita pastikan dulu untuk memverifikasi identitas mereka. Kita dapat melakukan ini dengan mencari informasi tentang mereka secara online, memeriksa profil media sosial mereka, atau bahkan meminta
Mereka untuk melakukan panggilan video di platform yang lebih aman atau resmi. Yang kedua adalah waspadai tanda-tanda waspada. Perhatikan tanda-tanda peringatan yang mungkin menunjukkan bahwa panggilan video tersebut tidak aman, seperti tekanan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan cepat, permintaan informasi pribadi atau keuangan yang tidak wajar, atau perilaku yang mencurigakan dari lawan bicara Anda. Yang ketiga, hindari berbagi informasi pribadi. Jangan pernah berbagi informasi pribadi atau informasi keuangan Anda melalui panggilan video call, terutama jika Anda tidak yakin tentang keaslian identitas lawan bicara Anda. Hindari memberikan rincian seperti nomor kartu kredit, nomor identifikasi pribadi, atau informasi login akun online kita. Yang keempat, gunakanlah platform resmi dan terpercaya. Saat memilih platform untuk melakukan panggilan video, pastikan untuk menggunakan platform resmi dan terpercaya yang memiliki keamanan dan privasi yang baik. Hindari panggilan video call melalui platform yang kurang dikenal atau tidak terjamin keamanannya. Yang kelima, perbarui perangkat lunak dan keamanan. Kita pastikan perangkat lunak dan keamanan kita selalu diperbarui dengan versi terbaru. Ini termasuk sistem operasi, aplikasi panggilan video, dan program keamanan antivirus. Pembaruan ini sering mengatasi kerentanan keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penipu. Yang keenam, gunakan fitur keamanan. Manfaatkanlah fitur keamanan yang disediakan oleh platform panggilan video call, seperti enkripsi end-to-end dan kontrol privasi yang memungkinkan Anda untuk mengatur siapa yang dapat melihat atau bergabung dengan panggilan video Anda. Yang ketujuh, pertahankan kewaspadaan. Tetaplah waspada dan tidak terlalu percaya kepada orang yang Anda temui secara online, terutama jika mereka meminta informasi pribadi atau melakukan permintaan yang tidak wajar. Jika sesuatu terasa tidak benar atau mencurigakan, jangan ragu untuk menghentikan panggilan. Jangan ragu untuk menghentikan panggilan dan mencari bantuan dari sumber yang dapat dipercaya. Nah, dengan menerapkan tips dan strategi ini, kita dapat mengurangi risiko menjadi korban penipuan PCS dan bisa melindungi diri dari ancaman online yang berbahaya. Tetap waspada dan ingat untuk selalu berhati-hati saat berinteraksi secara online. Selanjutnya adalah trik-trik jahat yang digunakan oleh para penipu. Para penipu sering menggunakan berbagai trik jahat untuk mengecoh dan memanipulasi korban mereka. Di antaranya trik-trik umum itu yaitu adalah yang pertama adalah rekayasa sosial. Para penipu itu sering menggunakan teknik rekayasa sosial untuk membangun kepercayaan dengan korban mereka. Mereka mungkin menyamar sebagai orang yang dikenal atau dipercaya, atau bahkan menciptakan situasi yang memicu emosi, seperti rasa takut atau kebutuhan mendesak untuk memasak korban agar bertindak sesuai keinginan pelaku. Yang kedua, pemanfaatan kelemahan psikologis. Penipu itu sering memanfaatkan kelemahan psikologis korban, seperti rasa ingin tahu, ketakutan, atau keserakahan untuk membuat mereka rentan terhadap penipuan. Mereka mungkin menjanjikan hadiah besar atau kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan, atau mengancam
untuk melakukan tindakan yang merugikan jika korban tidak melakukan apa yang diminta. Yang ketiga adalah manipulasi informasi. Para penipu sering memanipulasi informasi untuk membuat suatu penawaran atau klaim mereka terdengar lebih meyakinkan. Mereka mungkin menggunakan data palsu atau tidak akurat, menghilangkan detail yang penting, atau menyembunyikan informasi yang merugikan untuk membuat korban percaya pada kebohongan mereka. Yang keempat, teknik penipuan emosional. Penipu sering menggunakan teknik penipuan emosional untuk mengendalikan atau memanipulasi korban mereka. Mereka mungkin menggunakan ancaman, intimidasi, atau rayuan emosional untuk membuat korban merasa tertekan atau terikat secara emosional pada mereka. Yang kelima adalah ketidakpastian dan kecemasan. Penipu sering kali memanfaatkan ketidakpastian dan kecemasan untuk mengendalikan atau memanipulasi korban mereka. Mereka mungkin menciptakan situasi yang menimbulkan rasa takut atau ketidakpastian, seperti ancaman keamanan atau krisis finansial, untuk membuat korban merasa terpaksa bertindak sesuai keinginan mereka. Dengan mengenali trik-trik jahat yang digunakan oleh para penipu, dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan melindungi diri dari penipuan. Dan penting juga untuk selalu berhati-hati serta memverifikasi informasi sebelum melakukan tindakan apapun, terutama saat berinteraksi secara online dengan orang yang tidak dikenal. Selanjutnya adalah saran praktis. Saran praktis tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan menghindari skema penipuan PCS. Yang pertama, lakukan verifikasi identitas. Selalu lakukan verifikasi identitas orang yang Anda ajak bicara melalui PCS sebelum membagikan informasi pribadi atau melakukan tindakan lainnya. Pastikan dulu untuk memeriksa profil mereka secara online atau meminta bukti identitas sebelum melanjutkan percakapan. Yang kedua, waspadai permintaan informasi pribadi atau informasi keuangan. Jadi jangan pernah memberikan informasi pribadi atau keuangan Anda melalui panggilan video call, terutama jika Anda merasa tidak yakin tentang keaslian identitas lawan bicara Anda. Hindari memberikan rincian seperti nomor kartu kredit, nomor identifikasi pribadi, atau informasi login akun online Anda. Yang ketiga adalah perhatikan tanda-tanda peringatan. Waspadai tanda-tanda peringatan yang mungkin menunjukkan bahwa panggilan video call tersebut tidak aman, seperti adanya tekanan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan cepat, permintaan informasi pribadi atau keuangan yang tidak wajar, atau perilaku yang mencurigakan dari lawan bicara Anda. Yang keempat, gunakanlah platform yang terpercaya. Jadi saat melakukan panggilan video, pastikan untuk menggunakan platform yang resmi dan terpercaya yang memiliki keamanan dan privasi yang baik. Hindari panggilan video melalui platform yang kurang dikenal atau tidak terjamin keamanannya. Yang kelima, gunakan kontrol privasi. Manfaatkan fitur kontrol privasi yang disediakan oleh platform panggilan video call untuk mengatur siapa yang dapat melihat atau bergabung dengan panggilan video Anda. Pastikan untuk mengkonfigurasi
pengaturan privasi dengan bijak untuk melindungi diri dari akses yang tidak diinginkan. Yang keenam, tetap waspada. Tetap waspada dan tidak terlalu percaya kepada orang yang Anda temui secara online, terutama jika mereka meminta informasi pribadi atau melakukan permintaan yang tidak wajar. Jika sesuatu terasa tidak benar atau mencurigakan, jangan ragu untuk menghentikan panggilan dan mencari bantuan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Nah, dengan menerapkan saran-saran ini, Anda dapat meningkatkan kewaspadaan Anda terhadap skema penipuan PCS dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari ancaman secara online yang berbahaya ini. Ingatlah bahwa keamanan dan privasi Anda selalu menjadi prioritas utama saat berinteraksi secara online. Demikian video singkat tentang bongkar penipuan PCS. Jangan Anda jadi korban. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Ingat, jangan lupa terus dukung channel saya. Klik subscribe, di like videonya, dibagikan ke orang-orang terdekat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.